Salam, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para hamba Tuhan anggota BKG sekota Batam, dan salam kami juga untuk semua masyarakat Kristen di kota Batam. Kita bertemu kembali pada saat ini dalam acara mimbar BKG yang ke-14. Pada mimbar BKG yang ke-14 ini, kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, Pendeta Fabri Butar-Butar dari GBI Rawa Indah Batu Aji. Mari Bapak Ibu, kita mendengarkan, menerima firman Tuhan, agar menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hidup kita, pelayanan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat bertemu di mimbar BKG Kota Batam. Saya Pendeta Fabri Butar-Butar, Gembala Sidang Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawa Indah, akan menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kita hari ini, yaitu dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Raja semesta alam, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih terus menyertai kami, bahkan memberi napas hidup bagi kami semua. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan Yesus, hamba-Mu akan menyampaikan pesan Tuhan bagi kami sekalian pendengar, yaitu firman Tuhan yang membuat kami semangat, yang bertemakan menjalani kehidupan di masa COVID-19. Hamba merindukan ya Tuhan supaya kami, para umat yang mendengar, menjadi orang-orang pemenang, menjadi orang-orang yang diberkati, menjadi orang-orang yang bertahan dan keluar dari masa sukar ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau senantiasa Tuhan menolong hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu dalam menyampaikan pesan ini kepada kami sekalian. Jadikanlah hati kami semua bagaikan tanah yang subur, yang siap ditanami oleh firman Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya telah katakan tadi bahwa tema hari ini adalah berbicara tentang menjalani kehidupan di masa COVID-19, yaitu yang saya ambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Mengapa saya memberikan tema seperti ini bagi kita saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Adalah dikarenakan situasi yang saat ini, situasi yang sangat mencekam, situasi yang membuat kita kesulitan, dan situasi yang sangat tidak menentu. Kita melihat tidak sedikit orang jatuh miskin oleh karena COVID-19, dan tidak sedikit juga nyawa hilang, dan tidak sedikit orang sakit, dan tidak sedikit juga orang memiliki ketakutan atau khawatir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kitab Filipi memiliki tema secara umum adalah bersukacitalah. Paulus memberikan tema ini saudara-saudara sekalian adalah dikarenakan yang pertama bahwa hampir tiap alinea ada tulisan Paulus kepada orang-orang di Filipi, yaitu bersukacitalah. Yang kedua, bahwa penulis dalam menuliskan surat ini kepada orang Filipi adalah dia dalam menderita atau dia sedang dalam penjara. Dan itulah keunikan kitab ini saudara-saudara sekalian, sehingga tema sentralnya itu menjadi bersukacita. Namun hari ini saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari nats ini adalah tema yang berbeda sebagaimana yang saya katakan tadi, yaitu gaya hidup dalam menjalani masa COVID.
Bagaimana cara hidup di masa Covid, saudara-saudara sekalian, supaya kita keluar menjadi pemenang? Yang pertama, saya ambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4. Demikian. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacita adalah hal yang sangat penting untuk kita miliki dalam menjalani masa Covid ini, karena banyak dampak-dampak positif dari bersukacita. Ketika seseorang memiliki sukacita, saudara-saudara sekalian, maka imunnya akan naik, dan para dokter berkata, jikalau imun seseorang naik atau bagus, maka COVID-19 tidak akan bisa, saudaraku, merasuk hidupnya, membawa dia sampai kepada kematian. Kalaupun masuk, saudara-saudara sekalian, dia hanya digelar hanya dengan istilah OTG, orang tanpa gejala. Alkitab mencatat dalam Amsal 17 ayat 22, bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah adalah keringkan tulang. Artinya betapa pentingnya saudara-saudara bergembira, atau Paulus mencatat dalam kitabnya itu bersukacita. Karena bergembira dan bersukacita adalah hal yang sama dalam istilah sinonim. Maka oleh karena itu, bahwa sukacita adalah semacam pil atau pemberi tenaga. Maka oleh karena itu, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dan Amsal 18 atau ayat 14 mencatat, orang yang bersemangatlah yang dapat menanggung penderitaannya. Jadi kalaupun ada persoalan hidup, penderitaan yang sedang terjadi di masa Covid ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian bersama dengan saya memiliki semangat yang luar biasa. Betapa pentingnya semangat. Semangat dan semangatlah. Penderitaan atau persoalan boleh datang tanpa permisi dan silih berganti. Tetapi suatu hal yang mau saya katakan, bahwa anak Tuhan kalau selalu bersukacita, saudara-saudara sekalian, maka dia akan bisa, saudaraku, menghadapi persoalan itu sampai Tuhan nanti menjawab. Perlu kita miliki prinsip Paulus, sebagaimana dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Nah, kalau kita letakkan semua persoalan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan. Mengapa orang-orang ada jatuh sakit sampai stroke oleh karena persoalan? Kalau bolehlah tanda kutip saya sampaikan ini, bahwa dia tidak memiliki roh sukacita. Karena ketika dia tidak memiliki roh sukacita, maka tulangnya akan kering, gampang sakit. Jadi itu yang membuat dia jatuh stroke. Tapi ada orang lain berkata, orang Kristen yang sampai dia jatuh stroke oleh karena persoalan adalah karena khawatir tentang hidupnya, karena kurang percaya kepada Tuhan. Tapi tidak saya berkata tentang itu, saudara. Hanya saya katakan bahwa kurang bersukacita, sehingga imunnya sedikit, lalu gampang jatuh sakit. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa milikilah roh sukacita. Kemudian yang kedua, bagaimana menjalani kehidupan di masa Covid saat ini, saudara-saudara sekalian, dari Filipi 4 ayat 5. Demikian saya baca untuk kita semua. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, dalam terjemahan baru ini, saudara-saudara sekalian, bahwa betapa pentingnya orang lain mengetahui bahwa kita adalah orang baik. Artinya bahwa betapa pentingnya kita memproduksi kebaikan. Namun kalau saya menyelidiki kitab Filipi ini, saudara-saudara sekalian, saya lebih condong kepada terjemahan lama. Karena terjemahan lama dikatakan seperti ini, biarlah lembut hatimu diketahui orang sekalian, maka Tuhan ada dekat. Maka kalau boleh saya tawarkan untuk poin kedua dalam khotbah ini adalah betapa pentingnya orang Kristen memiliki roh kelembutan dalam situasi saat seperti ini. Saudara-saudara sekalian, Paulus menyampaikan itu kepada orang Filipi dalam terjemahan lama. Ada alasan. Alasan pertama saya melihat di dalam Filipi 1:28 bahwa adanya perlawanan Injil,
perlawanan terhadap orang-orang yang beriman dari pihak-pihak yang tidak percaya kepada Injil. Jadi, kalaupun orang lain tidak setuju dengan iman kita, kalau orang Kristen menghadapinya dengan roh kelemah lembutan, maka dia akan bisa keluar jadi pemenang. Kalau ada orang marah sama kita, lalu kita lembut menghadapinya, maka kita keluar jadi pemenang. Kelihatannya kita mengalah, tapi mengalah untuk menang. Itu yang disebutkan mengalah untuk menang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa alasan Paulus menyampaikan supaya mereka memiliki roh kelemah lembutan, bahwa di dalam kitab Filipi, saudaraku, pasal 3 ayat 2, bahwa adanya pengajar-pengajar palsu yang mengganggu pengajaran Paulus di sana dan membuat bingung orang-orang Filipi. Dan memang Paulus mencatat di sana bahwa adanya anjing-anjing, adanya penyunat-penyunat palsu, pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu yang mengganggu iman mereka. Jadi Paulus mengingatkan mereka supaya memiliki roh kelemah lembutan dan tak usah menghakimi mereka. Yang penting dijawab dengan apologetik yang mereka miliki, dijawab dengan pengetahuan yang benar tentang Yesus. Itu yang disebut dalam pelajaran apologetik, pembelaan iman. Paulus sangat menginginkan mereka memiliki roh yang lemah lembut. Saya mau katakan bahwa ada upah yang memiliki roh yang lemah lembut, maka perlu kita miliki itu. Matius 5 ayat 5 mencatat, berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya, karena mereka akan memiliki bumi. Artinya memiliki bumi itu adalah mendapatkan berkat di bumi ini. Jadi tidak rugi menjadi orang yang lemah lembut. Maka oleh karena itu saya berharap untuk kita semua pendengar firman Tuhan hari ini, supaya kita memiliki roh kelemah lembutan, karena itu juga adalah buah roh. Galatia 5 ayat 23. Kita harus memproduksi itu, yaitu roh kelemah lembutan. Ketika seseorang percaya dalam Tuhan Yesus, dia katakan dia percaya kepada Yesus tapi tidak memiliki roh kelemah lembutan, maka juga kita akan bertanya, adakah Yesus dalam hidupnya atau hanya simbolik? Saudara-saudara sekalian, ketika kita memiliki roh kelemah lembutan dalam menghadapi tantangan yang sedang kita hadapi, saudara, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Maka di tengah-tengah kelaparan sekalipun seperti saat ini, kita akan bisa kenyang. Digenapilah firman Tuhan berkata, makan kenyang di masa kelaparan, resepsi di tengah resesi. Itu janji Tuhan kepada orang yang memiliki roh kelemah lembutan. Maka layaklah disematkan bagi dia, yaitu umat pemenang, lebih daripada pemenang, dalam Roma 8 ayat 37. Tips yang ketiga saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagaimana menjalani kehidupan di masa Covid ini supaya bisa kita keluar menjadi pemenang, bisa kita, saudaraku, sampai kepada tujuan hidup kita atau bagaimana yang Tuhan mau. Saudara-saudara sekalian, tips yang ketiga adalah berdoa, dan berdoa adalah solusi persoalan. Jadi saya mau sampaikan, persoalan apapun yang sedang terjadi saat ini kita alami, mari kita berlutut di hadapan Tuhan. Berdoalah sampai doamu dijawab oleh Tuhan. Jangan pernah berhenti. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 18 ayat 2, 1-2 itu berkata, janganlah engkau jemu-jemu, berdoa. Artinya berdoalah sampai doamu dijawab oleh Tuhan. Dan kalau boleh saya sarankan untuk kita semua, mari kita miliki, saudaraku, yaitu mental pantang menyerah, never give up. Never give up adalah sebuah pidato tersingkat di seluruh dunia yang pernah ada, yaitu pidato daripada seorang Perdana Menteri Inggris, di mana waktu itu saudara-saudara sekalian bahwa mereka sedang mengalami resesi ekonomi oleh dampak daripada Perang Dunia Kedua, di mana waktu itu saudaraku negara poros sedang memerangi negara sekutu, dan Inggris digolongkan adalah negara sekutu. Dan waktu itu saudara-saudara sekalian bahwa mereka mengalami resesi ekonomi dan semua masyarakat dalam keadaan bingung. Dan para mahasiswa terpelajar saudara-saudara sekalian pernah mengundang dia dalam sebuah pertemuan. Karena kita tahu bahwa Perdana Menteri adalah pemegang pemerintahan dalam dunia politik di Inggris, karena ratu itu hanya tinggal di rumah saya atau di istana. Nah, dia datang dan dia naik ke mimbar, lalu dia berkata, never give up.
Lalu dia turun dari mimbar. Itu adalah Perdana Menteri Sir Winston Churchill. Orang pada kebingungan, tapi orang yang respon, yang sudah lama bertanya bagaimana solusi negara itu, dia menangkap itu bahwa pantang menyerah. Akhirnya waktu itu Inggris mengalami kebangkitan ekonomi, namun sebelumnya mereka mengalami kebangkitan mental atau disebut revolusi mental. Maka di dalam persoalan hidup, betapa pentingnya saudara-saudara sekalian kita memiliki prinsip never give up sampai doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak kita bahwa kalau ada persoalan hidupmu, berdoalah dan berdoalah selalu. Dan dalam tokoh-tokoh Alkitab juga ada dicatat never give up, itu tersirat. Kalau enggak tercatat, seperti tokoh Hana, istri Elkana, dia memiliki pergumulan yang luar biasa. Karena dia tidak memiliki anak, suaminya menikah sama si Penina melahirkan banyak anak, lalu dia tidak ada. Dan Alkitab mencatat bahwa Penina selalu menyakiti hatinya dan anak-anak dari Penina. Namun Alkitab mencatat di dalam 1 Samuel 1 ayat 10-12 bahwa Hana selalu berdoa terus-menerus dan terseduh-seduh dan menangis. Itu sebenarnya arti yang tersirat adalah never give up. Lalu Tuhan menjawab dan memberikan Samuel pada tahun berikutnya dalam catatan itu. Dan dalam pasal berikutnya juga diberikan bagi dia, saudaraku, 5 lagi anak perempuan dan anak laki-laki. Artinya apa? Ketika kita saudara-saudara sekalian memiliki persoalan hidup dan kita terus berdoa dan memiliki mental never give up sampai Tuhan menjawab, maka kita akan keluar menjadi pemenang dalam masa-masa kesulitan kita. Sebagai implementasi atau aplikasi buat kita semua Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini, kiranya kita memiliki roh sukacita. Karena ketika kita memiliki sukacita, kita memiliki imun yang kuat, hati yang gembira adalah obat. Kita akan menjadi sehat walafiat. Kemudian yang kedua, miliki roh kelemah lembutan. Ketika kita memiliki roh kelemah lembutan, Tuhan akan memberkati kita. Sungguh alangkah hebatnya kita kalau kita diberkati di masa COVID. Kemudian yang ketiga, mari kita berdoa dan berdoa dan berdoa terus sampai doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan milikilah mental, yaitu mental yang pantang menyerah, never give up. Mari kita berdoa. Bapak surgawi, kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, karena Tuhan telah memberikan makanan rohani bagi kami untuk menjalani Bapa masa-masa COVID ini. Dan Engkau telah memberikan tips ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau selalu menyertai kami Bapa. Saya berdoa kepada umat-umat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Siapapun mereka, ya Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong mereka. Buat mereka yang punya masalah, Engkau angkat masalahnya. Buat mereka yang susah, kiranya Engkau hibur. Buat mereka yang sakit, Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan mereka ya Bapak surgawi. Terima kasih Tuhan. Ku tahu bahwa Yesus adalah solusi terbaik dalam hidup kami. Ku tahu bahwa Yesus adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kami tahu Engkau selalu memperhatikan kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.